menjelaskan ya, untuk membacakan dan kemudian menjelaskan sedikit. Nanti kalau misalnya ada penambahan atau mungkin ada yang kurang, baru nanti kami tambahin seperti itu. Nah, jadi kita saling share ilmu lah. Untuk malam hari ini kita saling share ilmu, saling mungkin dari antum yang sudah mengetahui bisa share kepada teman-teman yang belum mengetahui. Nah, nanti kalau misalnya mungkin ada kekurangan, bisa ada yang menambahi, atau mungkin ada tambahan dari kami. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau misalnya dari antum semuanya, ya kan, mungkin dari kemarin yang pelajaran sorof, pelajaran nahwu ya, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang canggung untuk bertanya di grup, bertanya via Japri, ahlan wa sahlan ya. Karena ya kita saling belajar. Oh, mungkin Ustazah kemarin Ana belum paham tentang ini. Nah, Ana malu untuk tanya di grup atau tanya ketika Zoom, saya malu. Saya tanya saya Japri, ahlan wa sahlan. Nah, kami senang sekali jika bisa membantu, bisa menjawab pertanyaan antum semuanya. Nah, jadi kalau mestinya takut kan di sini ini ya gabung antara Banat sama Banin ya, antara cowok dan cewek ya. Nanti mungkin yang cewek malu-malu mau bertanya, yang cowok mungkin malu atau bagaimana, nah nggak apa, yang bisa ditanyakan ya. Jadi kami harap nanti pembelajaran nahwu sorof ini bukan hanya oh udah selesai nih, nanti masa pembelajaran udah absen, udah dapat ijazah, sertifikat misalnya kan, bukan seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada dari kami yang salah, dibenarkan nggak apa, ahlan wa sahlan ya. Atau mungkin ada yang mau menambahkan, nah sungguh kami sangat senang jika ada yang menambahkan ya. Nah, di sini kita akan mempelajarinya ya. Ini mempelajari mengenai ilmu sorof dan juga urgensi nyata keutamaannya. Nah, tadi yang sudah kami sampaikan ya, nanti saya minta ya kan, anak kami minta dari antum mungkin untuk membacakan kemudian menjelaskan sebisanya ya, nggak usah malu, sebisanya. Nah, kemudian jika ada tambahan dari kami tambahkan ya. Jadi kita malam hari ini adalah sesi saling share ilmu seperti itu. Oke, nabda dasana yaum bi qiraati al-basmalah. Oke. Oke, kami share screen. Oke. Ya. Ini kami minta tolong dari Banin apa Banat dulu ya. Mungkin Akhi Fakih ya bisa membacakan, kemudian nanti dijelaskan sedikit ya mengenai apa yang telah Anda baca. Boleh Akhi Fakih bacakan nanti sampai ini sampai ya, sampai sini boleh. Dan sampai akhirnya satu lembar ini. Oke, bisa dimulai Akhi Fakih. Nah, Akhi Fakih bersama kita. Oh ya, bisa Akhi Agi Renaldi bisa dibacakan? Iya, Ustaz. Oh ya, ahlan. Baca dari mana, Ustazah? Ya, ini dari awal, dari sorof dan wa ahamiyatuhu. Satu lembar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sorof dan urgensinya. Ilmu sorof atau tasrif. Ilmu sorof adalah ilmu yang mengkaji tentang perubahan kalimat dari satu kalimat dasar
kepada banyak kalimat bentukan lain guna menghasilkan arti dan makna yang diinginkan. Gambaran sederhana dan akan urgensinya. Perhatikan beberapa contoh jumlah mufidah berikut dengan unsurnya yang beragam, baik berupa isim mushtaq, fi'il mazid, dan lainnya. Hada miftahun, ini kunci atau alat pembuka. Fataha Zaidul baba fang fataha. Zaid membuka pintu, maka terbukalah ia. Iftahin nafidah, bukalah pintu. Pertanyaan tentang kalimat-kalimat bercetak tebal. Apakah mereka berharokat? 2. Apakah mereka memiliki wazan atau timbangan? 3. Apakah antara mereka terhadap wazan masing-masing sesuai dalam susunan huruf dan harokat? 4. Apakah mereka memiliki sigoh tertentu sehingga maknanya sesuai yang diinginkan dalam penggunaan? 5. Apakah mereka memiliki kata dasar pembentukannya? Maka jawaban untuk seluruh pertanyaan di atas adalah tentu saja iya dan benar. Lalu dengan apakah kita bisa melakukan dan menerapkan apa yang diinginkan dari pertanyaan-pertanyaan di atas, terutama dalam hal memberikan harokat secara penuh untuk setiap kalimat? Maka dikatakan insya Allah kita bisa melakukannya setelah mengkaji secara baik dan benar disiplin ilmu sorof. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai pengertian dan juga ini yang antum baca ini. Ya, Ustazah. Ya. Pengertiannya ilmu sorof itu yang mengkaji tentang perubahan kalimat dari satu kalimat untuk menghasilkan arti dan makna yang diinginkan. Oke. Apalagi Ustazah, saya kurang paham soal Ustazah. Oh, yang apa? Akhi Anggi ini ya? Kelas pemula bukan kemarin ya? Iya Ustazah. Oh ya, nggak apa. Nah, kita sama-sama belajar ya. Nanti mungkin saya tambahkan sedikit ya mengenai sorof dan juga urgensinya. Urgensinya mungkin kita sering dengar kayak keutamaannya atau kegunaannya ya. Nah, ilmu sorof ini adalah ilmu yang mengkaji tentang perubahan kalimat dari satu kalimat dasar kepada banyak kalimat bentukan lain guna menghasilkan arti dan makna yang diinginkan. Ya, mungkin dari teman-teman yang percepatan seperti ini udah hal yang biasa kalian antum dengarkan nih sepertinya ya. Ya, kita nggak apa belajar kembali ya. Kami juga mengulang kembali mengenai ilmu sorof ini ya kan. Jadi perubahan kalimat dari satu kalimat seperti yang telah beberapa pertemuan kemarin kami jelaskan ya mengenai satu kalimat ya kan, seperti dari kata fataha. Fataha itu kan telah membuka menjadi yaftahu, sedang membuka. Nah, kemudian sampai menjadi miftahun ya. Miftahun itu kan artinya kunci. Nah, kata kunci ini, kata miftahun ini bukan kemudian langsung tiba-tiba menjadi miftahun, oh kunci itu miftahun. Nah, bukan seperti itu, tapi di situ adalah kita mengetahui kata dasarnya. Dari miftahun itu dari kata fataha. Nah, itu kan ada imbuhan mim dan juga ada imbuhan alif ya di sini. Nah, jadi asal kalimatnya adalah fataha. Fataha. Membuka, telah membuka ya fi'il madinya, kemudian fi'il mudhari'nya sedang membuka sampai menjadi miftahun, menjadi sebuah alat pembuka. Nah, jadi menjadi ismul Allah. Nah, sama halnya dengan yang kedua ini adalah Zaid membuka pintu maka terbukalah. Nah, fatah Zaid albab fan fataha. Fan fataha. Nah, jadi maka terbukalah. Nah, dari kata in fataha, dari kata fatah kemudian ada tambahan alif, ada fa, alif, nun. Nah, ada 3 tambahan huruf. Nah, jadi memang betul apa yang dikatakan dosen kami ya dulu itu jadi bahwa bahasa itu bahasa yang terkait dan juga bahasa sampai sekarang itu tidak berubah artinya. Bahasa Arab. Nah, dari dulu yang dinamakan misalnya miftahun itu kunci. Dari dulu, dari zaman pertama kali bahasa Arab muncul sampai sekarang namanya miftahun itu kunci, tidak ada perubahan. Nah, jadi beda harokat saja.
beda harokat atau penambahan satu huruf saja sudah berbeda, ya kan, sudah berbeda artinya. Nah, itu karena kelebihan dari bahasa Arab itu, salah satunya itu bahasa yang paling kaya, dan juga ketika kita beda harokat, ketika kita menambahkan satu huruf itu sudah berbeda artinya. Nah, seperti hanya tadi, kemudian iftahin nafidah, ya ini sepertinya ada kesalahannya di sini ya. Nafidah seperti yang kita ketahui, nafidah itu jendela ya. Iftahin nafidata, jendela, bukalah. Nah, iftah ini kata perintah, bukalah, dari kata fatahah. Nah, fatahah ini ada penambahan alif di sini. Ada alif di sini, iftah. Nah, harokatnya sudah berbeda, ada penambahan alif, ini sudah berbeda artinya, bukalah. Tadi yang telah membuka, kemudian menjadi sedang membuka, kemudian menjadi kalau kata perintahnya adalah iftah, bukalah, kemudian jika alat kunci menjadi miftah. Nah, seperti itu. Seperti itu kawan-kawan ya. Nah, jadi harus ingat kembali ya, kami mengingatkan kembali bahwa ilmu shorof itu perubahan satu kalimat menjadi beberapa kalimat. Jika di ilmu nahwi itu adalah perubahan akhir kalimat, ya kan, perubahan akhir kalimat seperti itu. Jadi kalau misalnya nahwu itu adalah perubahan akhir kalimatnya, harokat akhirnya. Jika shorof itu adalah perubahan bentuk dari satu kalimat menjadi beberapa kalimat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini ada pertanyaan-pertanyaan, apakah mereka berharokat, apakah mereka memiliki wazan atau timbangan. Nah, seperti yang banyak kita ketahui bahwa wazan itu artinya kan timbangan ya, makanya di sini tulisannya timbangan. Nah, apakah antara mereka terhadap wazan masing-masing sesuai dengan susunan huruf dan harokat? Nah, apakah mereka memiliki sigoh tertentu sehingga maknanya sesuai dan diinginkan dalam penggunaannya? Nah, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tentang beberapa hal mengenai ilmu shorof itu. Nah, maka jawaban untuk seluruh pertanyaan di atas adalah tentu iya dan benar. Nah, misalnya kan belajar ya, saya ini akan membaca lebih ya untuk mengenai ilmu shorof dan juga urgensinya tersebut. Nah, oke, kemudian selanjutnya. Nah, ini kita lanjut ke sini. Nah, untuk melengkapinya kita ingin mengenal kembali ya, lebih detailnya lagi. Ini saya ambil dari buku yang satunya ya. Nah, untuk yang tadi buku yang tadi itu kami menyampaikan, kenapa kita menyampaikan bukunya, kita sudah belajar ya sebelumnya, kemudian kita sudah mengetahui mengenai ilmu shorof dan urgensinya. Nah, saya mengikuti buku yang telah yang telah dipakai ya, yang kita pakai itu tadi ya, yang kita pakai itu yang tadi itu ya. Nah, makanya ilmu sorofnya, pengertian ilmu sorof dan urgensinya di tengah-tengah. Nah, jadi baru kita pahamin kembali, ya nggak apa. Kan sebelumnya yang teman-teman pemula ini, Akhi Anggi, kemudian Mashkur ya kayaknya, Harisnawati, Mashkur, 2 orang ya, 3 orang yang ahli fakih ya. Ya, sepertinya kayaknya kebanyakan nih yang kelas percepatan, Masya Allah. Ya. Oke, kita lanjut di sini. Pengertian dari musyaraf dari buku yang satunya. Uti Arija Rizky bisa membacakannya. Baik, Ustazah. Ilmu shorof. Mengenal ilmu shorof. Ilmu shorof adalah salah satu cabang ilmu penting yang harus dikuasai dalam mempelajari bahasa Arab. Dengan ilmu ini kita dapat mengetahui bentuk perubahan dari suatu kata. Contohnya untuk kata melakukan atau berbuat. Fa'ala. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al.
Artinya fa'ala telah melakukan, yaf'alu sedang melakukan, fa'lan perbuatan, fa'ilun orang yang melakukan, maf'ulun yang dilakukan, if'al lakukanlah atau perintah, la taf'al jangan kamu lakukan. Ilmu sorof atau dikenal dengan tasrif secara bahasa memiliki arti perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tasrifir riyah dan pengisaran angin. Tasrif di sini memiliki makna perubahan angin dari satu kondisi ke kondisi lain dan dari satu arah ke arah lain. Adapun secara istilah, ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan keadaan beberapa bentuk kata atau bina yang meliputi jumlah huruf, harokat, dan sukunnya, seperti bentuk kata fi'il madi, kata kerja lampau, fi'il mudhari', kata kerja sekarang, masdar, kata benda, isim fa'il yang melakukan perbuatan, isim maf'ul yang dikenai perbuatan, fi'il amr, kata perintah, fi'lun nahi, kata larangan, dan bentuk kata yang lain. Ilmu sorof adalah ilmu yang menerangkan tata cara merubah suatu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda. Contohnya merubah kata kataba, telah menulis, menjadi yaktubu, sedang menulis, dan katibun, penulis. Oke, jazakillah ukhti. Nah, Ustazah. Nah, ini pengertiannya hampir sama ya antara satu buku dengan buku lainnya, bahwa ilmu sorof itu seperti itu pengertian dari ilmu sorof ya. Nah, di situ salah satu cabang ilmu penting yang harus dikuasai dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, kita sering mendengarkan ya, jika ingin belajar bahasa Arab, jangan lupa belajar nahwu sorof. Nah, kita sering mendengarkan yang dari nenek-nenek kita, dari guru-guru kita. Ini kalau misalnya mau paham bahasa Arab, ya kita pelajari nahwu sorofnya, seperti itu ya kebanyakan. Nah, itu memang satu cabang penting yang harus dikuasai. Nah, terkadang ketika kita membaca kalimat kemudian, oh ini kok harokatnya sudah beda, tapi kok artinya seperti ini, kok artinya sudah beda, padahal harokatnya hampir sama. Nah, itu kan sering terjadi ya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita belum terbiasa dan belum paham akan perubahan-perubahannya dalam ilmu sorof dan juga harokat-harokatnya dalam ilmu nahwi, ya kan? Nah, itu terkadang kita juga bisa salah arti, kan? Ajlisu fil fasli, ya kan, ajlisu fil fasli, ketika dia pahamnya adalah jalasa, ya kan, jalasa telah duduk. Ketika menjadi ajlisu fil fasli, ya kan, ajlisu fil fasli, saya duduk di kelas, ajlisu fil fasli, ya kan, ajlisu fil fasli, ajlisu alal kursi gitu aja ya, jangan nanti kalau salah pengertian nanti kalau misalnya saya duduk di kelas, nah, takutnya nanti duduknya di lantai ya pengertiannya. Nah, jadi ajlisu alal kursi. Nah, ajlisu alal kursi, saya sedang duduk di atas kursi. Ajlisu alal kursi. Ya, saya sedang duduk di atas kursi. Nah, namun kalau misalnya orang itu hanya pahamnya baru kata jalasa, ya, sedangkan jalasa itu adalah telah duduk. Nah, berarti telah duduk di atas kursi, jalasa alal kursi. Nah, itu kadang itu sering terjadi ketika kami menemukan beberapa orang atau mungkin beberapa jawaban ya dari ketika ada soal dan ada jawabannya. Nah, ketika menulis, misalnya menerjemahkan saya duduk di atas kursi. Nah, kan harusnya ajlisu alal kursi. Ketika kosakatanya dia itu hanya sekitar baru jalasa, ya kan, jalasa itu ada kata dasar dan artinya itu baru telah duduk, ya, berarti ketika dia nulis jalasa alal kursi, nah jalasa alal kursi berarti baru katanya telah duduk di atas kursi. Nah, kan telah duduk di atas kursi, siapa yang telah duduk di atas kursi? Nah, orangnya nggak tahu telah duduk, siapa yang telah duduk. Nah, itu ketika kita belum paham mengenai ilmu sorof, sedangkan itu baru kata jalasa. Nah, jalasa kemudian menjadi ajlisu. Nah, itu kan ada penambahan kata. Ada penambahan kata di situ. Nah, kemudian menjadi
alal kursi atau alal kursiya, ayat alal kursiyu. Nah, itu ketika kita mengetahuinya di ilmu sorof, kayak di ilmu nahwi, kan? Ala setelah Allah itu harfun jar, setelah harfun jar itu harusnya kasroh. Nah, ketika orang belum paham nahwu dan sorof, artinya tadi saya duduk di atas kursi, jadinya jalasa alal kursiyu. Nah, sedangkan setelah Allah itu harusnya kasroh, kemudian saya duduk itu harusnya ajlisu, namun karena dia belum tahu paham, akhirnya baru kata jalasa. Nah, seperti itulah contoh sedikit contoh dari pengenalannya ya. Kalau misalnya kita belum benar-benar paham, nah seperti itu. Akhirnya salah di harokatnya, kemudian salah di artinya, nah, kemudian bentuk perubahan bentuknya itu juga belum tahu paham, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, tadi yang sudah dibacakan ya, bahwa di sini ya perubahan-perubahannya seperti contohnya dari fa'ala, ya kan, telah melakukan, ya kan, tadi berarti jalasa telah duduk, yaf'alu, ya kan, yajlisu tadi sedang duduk, ya kan. Nah, seperti itu ketika kita belum paham antara perubahan satu kata dengan kata yang lainnya, hanya artinya juga salah. Nah, kemudian sorof dikenal dengan tasrif ya. Tasrif itu adalah arti perubahan. Wa tasrif riyahi seperti di surah Al-Baqarah 164 ini dan pengisaran angin. Nah, di situ juga telah tadi ya sudah dibacakan juga ilmu yang pelajari bentuk dan keadaan beberapa bentuk kata. Nah, jumlah hurufnya, harokatnya dan sukunnya beberapa bentuk dari fi'il madhi sampai sampai ismul makan. Contohnya tadi juga kan, tadi saya mencontohkan jalasa, di sini contohnya kataba. Kataba telah menulis, kemudian menjadi kataba telah menulis, kemudian menjadi yaktubu ya, sedang menulis, dan kemudian menjadi katibun penulisnya. Dari kata kataba tadi satu kata ya, kataba fa'ala. Kataba telah menulis ya, kataba telah menulis. Ketika kita menambahkan ya di depannya ya kan, kita menambahkan ya di depannya yaktubu ya kan, kita menambahkannya menjadi yaktubu, menambahkan ya di depannya menjadi sedang menulis, telah menulis, kemudian sedang menulis, dan katibun penulis. Nah, katibun berarti kalau misalnya oh dia penulis, oh huwa katibun, huwa katibun. Ketika oh dia penulis, ketika kita baru mengenal kata menulis, berarti oh huwa kataba. Nah, sedangkan orang itu mau bicara, oh dia penulis, namun ketika dia belum tahu, artinya dia kataba, oh dia telah menulis, padahal dia ingin mengatakan bahwa dia penulis, namun karena belum paham, artinya mengatakan kataba telah menulis ya. Nah, seperti itu salah satu pentingnya dalam bahasa ini ya. Oke. Selanjutnya, Akhi Mashkur bisa dibacakan istilah dasar ilmu sorof? Siap, Ustazah. Oke, ya. Istilah dasar ilmu sorof. Sebelum kita memulai mempelajari ilmu sorof, ada baiknya kita mengenal istilah-istilah dasar yang perlu diketahui, antara lain, 1. Wazan. Wazan memiliki makna timbangan, acuan, atau rumus. Wazan adalah suatu rumus baku, di mana setiap kata kerja nantinya akan masuk ke salah satu dari wazan yang ada. Perlu diketahui bahwa dalam ilmu sorof ada 35 bab, di mana setiap bab memiliki wazan yang spesifik. Misalkan bab fa'ala yaf'alu, bab af'ala yuf'ilu, kemudian bab istaf'ala yastaf'ilu, dan sebagainya. Namun beberapa di antara wazan bab-bab ini sangat jarang dijumpai dalam kalimat bahasa Arab, sehingga pada buku ini penulis hanya menampilkan wazan bab-bab yang penting dan sering digunakan oleh orang Arab. Wazan ilmu sorof menggunakan kata fa, ain, dan lam atau fa'alah dengan segala bentuknya. Semua kata kerja bahasa Arab pastinya akan masuk ke salah satu dari 35 wazan bab ini. Kemudian yang kedua,
mauzun. Jika wazan adalah rumusnya, maka mauzun adalah kata yang dibandingkan dan disandingkan dengan wazan. Misalnya, kataba adalah mauzun dari wazan, fa'ala dan yaktubu adalah mauzun dari wazan yaf'ulu. Kemudian yang ketiga, tasrif. Tasrif adalah perubahan kata dari bentuk asal atau kata kerja menjadi bentuk-bentuk yang lain. Ilmu sorof juga sering disebut dengan ilmu tasrif, karena inti ilmu sorof adalah mempelajari tasrif. Secara umum, suatu kata kerja berubah menjadi jenis perubahan kata sebagai berikut. Fi'il madi atau kata kerja lampau. Fi'il mudhari, kata kerja sekarang. Masdar, kata benda, kata dasar. Isim fa'il, subjek pelaku. Isim maf'ul, objek. Fi'il amar, kata kerja perintah. Fi'il nahi, kata kerja larangan. Isim zaman, kata penunjuk waktu. Isim makan, kata petunjuk tempat. Isim alat, nama alat. Oke, jazakumullah khairan. Sudah. Oke ya, itu ada istilah dalam ilmu sorof ya. Sepertinya kita kemarin sudah mempelajarinya ya untuk istilah dasar ya. Istilah dasar dalam ilmu sorof itu. Pertama wazan ya. Kita sering mendengar wazan. Wazan itu apa ya? Wazan itu apakah timbangan, apa atau apa wazan kan? Kita sering mendengarkan. Nah, itu ada artinya, memiliki arti, ada arti timbangan, ada acuan atau rumus. Nah, kita sering kalau misalnya di ilmu sorof itu sering mengenal untuk wazan dalam ilmu sorof itu rumus ya. Wazan adalah suatu rumus baku. Nah, rumus baku di mana setiap kata kerja nanti akan masuk ke dalam salah satu wazan yang ada. Nah, contohnya tadi ya. Nah, di ilmu sorof itu ada 35 bab. Setiap bab memiliki wazan yang spesifik. Nah, nanti ada ya. Dari kata misalnya sulasi mujarad ya kan kita pernah mempelajari kayaknya sepertinya. Sulasi mujaradnya fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Nah, itu baku. Nah, ketika kalimatnya itu sesuai dengan wazan fa'ala yaf'ulu, nah kata bayak tubuh kemudian dia menjadi kata bayak tibu, nah itu tidak bisa. Nah, karena suatu rumus yang sudah baku. Nah, seperti itu. Contohnya ya tadi ya fa'ala yaf'ulu, af'ala yuf'ilu, istaf'ala yasaf'ilu. Nah, tadi ketika wazan rumusnya itu adalah fa'ala yaf'ulu seperti kata bayak tubuh. Nah, kemudian kita ganti menjadi kata bayak tibu. Nah, itu sudah berbeda arti dan artinya sudah berbeda dan dia telah tidak sesuai dengan rumus yang ada. Nah, namun beberapa di antara wazan ini jarang dijumpai dalam kalimat bahasa Arab, sehingga pada buku ini pun hanya menampilkan wazan bab yang penting dan sering digunakan. Ya, itu seperti di sulasi mujarad itu yang 6 wazan itu ya. Nah, itu untuk kalimat dasarnya dalam bahasa Arab itu wazannya fa'ala. Ini huruf 3 ini. Fa'ain lam. Nah, dengan segala bentuknya fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, fa'ila, fa'ulu. Nah, itu dengan berbagai bentuknya, segala bentuknya. Nah, itu adalah wazan, itu rumus. Kemudian mauzun juga wazan ada rumusnya, maka mauzan kata yang dibandingkan. Nah, kata yang dibandingkan dan disandingkan dengan wazan. Jadi kalau misalnya mauzun adalah kata yang disandingkan, kata yang dibandingkan. Misalnya dari kataba itu adalah telah menulis. Nah, kataba adalah mauzun dari wazan fa'ala. Ya tadi ya fa'ala itu adalah wazannya, rumusnya, kemudian katanya. Kata yang dibandingkan adalah kataba. Nah, sama hanya yaktubu. Wazannya dari yaktubu adalah yaf'ulu. Nah, kemudian yaktubu. Ya tadi, kalau misalnya kataba menjadi kataba yaktibu atau kataba yaktabu, nah itu sudah berbeda. Dan emang wazannya itu sudah baku dan kalimat-kalimat yang ada itu juga sudah baku. Nah, bagaimana mengetahuinya? Ya, itu ada di kitab tasrif ya. Nanti kalau misalnya antum belum ada ya, belum punya kitab tasrif, nah nanti bisa japri, nanti kami kirim kitab tasrifnya. Nah, kemudian
Untuk tasrifnya ya, tasrif itu ya kita sering dengar bahwa ilmu sorof itu adalah ilmu tasrif juga ya, perubahan. Itu kayaknya sering kami sampaikan ya, ini satu karya berubah menjadi beberapa jenis ya, kita sebutnya dengan sigoh ya, kita sering dengarnya kemarin sigoh ya, sigoh dari fi'il madhi kemudian menjadi ismul Allah. Nah itu semuanya ini adalah sigoh ya, kita mendengar sigoh ya. Sigoh macam-macam dari perubahannya, dari satu perubahan dari kataba nanti menjadi katibun, menjadi maktubun, menjadi maktabun ya kan. Kataba itu telah menulis, kemudian kita ismu Allahnya itu menjadi maktabun. Maktabun itu artinya ada kantor atau meja ya, kalau kita mengenalnya itu maktabun itu meja. Namun kalau misalnya dicari ya di kamus-kamus ma'ani itu, jika maktabun itu kantor ya, maktab itu kantor. Maktabun. Nah, kalau misalnya mengenalnya ya, meja itu ada yang mengatakan tawilatun. Tawilatun ada yang mengenakan maktab. Nah, dulu memang sering kita pahami bahwa maktabun itu maktab ya, meja. Meja itu maktabun. Nah, mungkin kalau misalnya dicari lebih detailnya, ternyata maktabun itu artinya kantor. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk istilah-istilah dalam ilmu shorof ya. Nah, mohon maaf ya, ini jadinya sepertinya yang percepatan jadi mengulang kembali. Nggak apa ya? Kemudian ini bisa. Oke. Uti Kartika bisa dibacakan? Apa Uti Kartika bersama kami? Belum ya? Uti Khonsa. Fi'lun nahi, jangan kamu lakukan. Untuk lebih mudah memahami makna dasar dari fi'il madhi, mudhari, masdar, sampai fi'il nahi, perhatikanlah tasrif untuk kata berikut. Nadhara kataba. Tasrif nadhara dan kataba. Fi'il madhi, nadhara, artinya telah melihat. Kataba, telah menulis. Fi'il mudhari, yanzuru, artinya sedang melihat. Yaktubu, sedang menulis. Masdar, nadhron, melihatan. Kitabatan, tulisan. Naziratun, ismu fa'il. Naziratun, yang melihat. Katibun, penulis. Ismu maf'ul, manzurun, yang artinya yang dilihat. Maktubun, yang ditulis. Fi'il amri, unzur, artinya lihatlah. Uktub, artinya tulislah. Fi'il nahi, la tanzur, jangan melihat. La taktub, jangan kamu tulis. Sulasi adalah Ya, tanya. Zakilah Huti. Ya, di situ contoh tasrifnya dari kata apa sama nadhara ya, di tabel itu ya. Kita bisa melihat di situ dari fi'il madhi itu dari nadhara ya, bentuknya itu adalah fa'ala ya. Wazannya itu fa'ala, bentuknya samanya nadhara, kata apa itu sama. Kemudian ketika mudhari itu yang dulu ada tambahan ya ya, ada tambahan ya di depannya, yang dulu yaktubu. Nah, kemudian masdar nadhron kitabatan. Kemudian ismul fa'il fa'ilun, nadirun fa'ilun, katibun. Nah, mengikuti bentuknya. Jadi kita melihat ya di sini dari nadhara telah melihat, kemudian perubahannya menjadi mandurun yang dilihat, kemudian undur lihatlah, la tandur jangan melihat. Nah, itu kan kita lihat dari sini dari satu kata menjadi beberapa kata, dan perubahan setiap perubahan ini adalah berbeda-beda artinya. Nah, seperti itu. Sama hanya kata ba tadi ya, kata ba itu telah menulis. Ketika dia menjadi katibun, menjadi penulis, kemudian menjadi latakub, jangan kamu tulis. Nah, itu perubahan satu kata dari kata ba menjadi beberapa kata, dan artinya pun telah berbeda-beda. Nah, itulah keutamaan atau urgensi dari ilmu shorof yang kita kita ketahui ya. Terkadang kami harap ya jangan sampai kita menganggap apa sih ilmu shorof itu
nggak penting, ya kan? Apakah ilmu sorof tuh nggak penting? Nah, mari kita akan mengetahui nanti, ya kan? Nah, akan mengetahui lebih detailnya, apalagi ketika nanti kita baca Al-Quran gitu. Oh, kenapa dia habis jar, kenapa dia itu nggak kasrah atau sebagainya. Nah, itu yang sedang kami pelajari kembali ya. Itu kenapa pelajaran nahwu dan shorof dalam Al-Quran itu kan sangat sangat indah ya, sehingga terkadang ilmu shorof dan nahwu aja susah untuk menafsirkan atau mengirobkan Al-Quran ya kan. Nah, karena sangnya Al-Quran itu adalah kalamullah ya kan, kalamullah, yaitu yang kadang susah untuk ditafsirkan, diirobkan ya kan. Nah, kita belajar bersama-sama ya. Kami juga masih belajar mengenai shorof ya, nahwu dan shorof dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Oke ya, kita sudah paham. Sini ya, kami mengambil buku, meminjam buku dari Bisa ini. Nah, di sini ada jenis tasrifnya ya. Ukti Nurul, bisa dibacakan? Bisa. Ya, jenis tasrif. Jenis tasrif di dalam ilmu shorof, tasrif ada 2 jenis. 1. Tasrif istilahi, 2. Tasrif lugawi. Tasrif lugawi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Sedangkan tasrif istilahi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Perubahan bentuk dari bentuk asli fi'il madi ke bentuk masdar, isim fa'il hingga fi'il amar adalah yang dimaksud dengan tasrif istilahi. Untuk lebih memahami tasrif istilahi, perhatikan contoh tasrif istilahi untuk kata menulis, kataba menulis. Kataba yaktubu kitabatan, katibun maktubun, uktub la taktub. Telah menulis, dia laki-laki, sedang menulis, dia laki-laki, tulisan, penulis, yang ditulis, tulislah, jangan kau tulis. Adapun tasrif lugawi adalah perubahan suatu bentuk kata ke jenis-jenis yang berbeda berdasarkan jumlah, mufrad, musanna, jamak, dan jenis muzakkar, muannas pelakunya. Setiap bentuk kata, fi'il madi hingga fi'il amar memiliki tasrif lugawi tersendiri. Contoh tasrif lugawi untuk katibun penulis ditunjukkan oleh tabel berikut. Lanjut. Tasrif lugawi, katibun arti penulis laki-laki tunggal, katibani, katibaini penulis laki-laki ganda, katibuna, katibina penulis laki-laki jamak, katibatun penulis perempuan tunggal, katibatani, katibataini penulis perempuan ganda, katibatun penulis perempuan jamak. Begitupun dengan fi'il madi, fi'il mudhari dan lainnya juga. Ya. Nuti, jazakillah. Nah, sudah. Oke ya, di sini kita melihat ya jenis tasrif. Ya, jenis tasrif itu ada 2. Yang kita sering pelajari itu dari kemarin itu adalah tasrif istilahi dari fi'lul madhi, fi'lul mudhari, masdar, fi'lul amar, ismul Allah, ism ini. Nah, perubahan-perubahan itu dinamakan tasrif istilahi, istilah. Nah, kemudian jika tasrif lugawi itu tasrif yang berdasarkan ya kan perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Nah, tadi ya, sedangkan ilmu tasrif istilahi perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya, ya kan, perbedaan bentuk kata dari kataba ya kan, ini kan dari kataba kemudian menjadi kitabatan, dari menjadi uktub, lataktub. Nah, ini adalah tasrif istilahi berdasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Nah, sedangkan jika tasrif lugawi ya, jika tasrif lugawi ya tadi ya, suatu bentuk kata ke jenis yang berbeda berdasarkan jumlah, menjadi mufrad itu kan 1, musanna itu 2, jamak itu banyak ya.
dan jenisnya mudzakkar atau muannas. Setiap bentuk kata fi'il madhi hingga fi'il amr memiliki tasrif lugawi tersendiri. Nah, contohnya tadi itu ya. Nah, jadi kalau misalnya sering kita pelajari dari fi'il madhi kemudian sampai ismu Allah, ismu makan itu adalah tasrif istilahi. Nah, sekarang tasrif lugawi dari kata ini. Katibun, katibani, katibaini, katibuna, katibatun, katibatani, katibatun. Nah, situ apa? Dari tunggal ya kan, mufrad tadi satu tunggal, kemudian menjadi ganda itu musanna, kemudian jamak ya jamak. Nah, sama halnya ketika katibatun itu jadi tasrif lugawi ya tadi ya, di sini tasrif lugawi adalah perubahan bentuk kata ke jenis yang berbeda berdasarkan jumlahnya, mufrad atau musanna, dua atau jamak itu banyak, dan jenisnya mudzakkar atau muannas pelakunya. Nah, sama halnya di sini tasrif lugawi ya kan, tasrif lugawi katibun mudzakkar ya, mudzakkar itu kan cowok ya. Katibatun muannas, muannas itu cewek ya. Nah, katibun, katibatun sudah berbeda ya. Kita tambahin tak marbutah di belakangnya. Nah, kemudian ketika penulis laki-laki ganda katibani. Nah, katibani atau katibaini. Nah, itu penulis ganda jadi dua itu. Kemudian katibuna au katibina penulis laki-laki yang jamak. Nah, jamak jamak mudzakkar salim. Nah, karena di sini katibun itu dari mudzakkar atau cowok. Nah, sedangkan katibatun itu katibatun jamak dari kata muannas. Muannas itu yang cewek ya kan. Katibatun penulis perempuan ya kan, perempuan. Perempuan jamak dari perempuan, penulis perempuan tapi jamak banyak lagi. Kita tadi tahu ya mengenai musawa urgensinya. Nah, kemudian pembagiannya menjadi tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Oke. Ini tasrifnya besok aja. Oke, masih ada 10 menit, kita latihan sedikit. Oke, nomor 1. Uti Ariza nomor 1, Uti. Ada hebat. Ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya dinamakan dengan ilmu sorof. Oke, tayyib, jazakillah, mumtazah, Masya Allah. Kemudian, Akhi Anggi Rinaldi, nomor 2. Pola atau acuan rumus disebut dengan wazan ya, Ustazah. Oke, tayyib. Nah, mumtaz, Masya Allah. Oke, setelahnya, Akhi Fakih, hadir? Oke, sepertinya ada lagi sibuk. Uti Jibari. Kata yang mengikuti pola tertentu disebut tasrif. Nah, kata yang mengikuti pola tertentu, tadi polanya dinamakan wazan. Mauzun. Oke, tayyib, mumtazah. Sahih, betul. Oke, tayyib, jazakillah. Kemudian lanjut. Siapa ini? Uti Kartika. Uti Kartika lagi perjalanan. Oh ya, saya lupa. Uti Khonsa. Perubahan suatu kata dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, dan seterusnya disebut dengan tasrif istilahi. Tayyib, mumtazah. Jazakillah, Uti. Ya, Oke, kemudian Akhi Mashkur. Iya, Ustazah. Oke. Perubahan kata hamidun menjadi hamiduna, hamidani, dan seterusnya disebut dengan tasrif lugawi
Tayyib, Mumtaz. Alhamdulillah. Oke, tayyib. Kemudian terakhir, Putih Nurul. Kata kerja perintah dalam bahasa Arab disebut fi'il amar. Oke, tayyib, Mumtazah. Masya Allah, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Apa makna dasar dari ism maf'ul? Apa artinya dari ism maf'ul? Yang dikenai perbuatan. Oke, tayyib, Mumtazah. Yang dikenai perbuatan. Oke. Kata kerja yang huruf penyusunnya 3 huruf disebut? Sulasi. Sulasi. Rubai. Tayyib. Sulasi. Oke, tayyib, Mumtazah. Nah, kemudian kata kerja yang huruf penyusunnya 4 huruf disebut? Rubai. Oke, tayyib. Berapa total wazan sulasi dan rubai? 35. Masya Allah, Mumtazah. Masya Allah, pintar-pintar ini antum semuanya. Oke, ini sudah selesai insya Allah. Sudah tadribat, sudah latihan. Nah, insya Allah kita nanti lanjut kembali ya. Nanti kami nanti ada apa? Google Form ya, Google Form untuk mengetahui pemahaman antum, kemudian evaluasi bagi Anas sendiri atau mungkin bagi teman-teman yang lainnya ya. Mungkin pembelajaran seperti ini, pembelajarannya kalau interaktif kita susah atau bagaimana. Nah, nanti kita akan share Google Form, kemudian mengenai evaluasi tentang pembelajaran nahwu dan sorof ini ya, teman-teman. Kami minta untuk mengisi. Insya Allah mungkin besok atau lusa nanti kami share untuk Google Form tersebut. Oke, jazakillah teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Ya. Nah, kemudian Allah selalu memberkahi apa yang telah kita pelajari. Kemudian semoga apa yang kita pelajari itu menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Allahumma fa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Oke, kami tambah sekali lagi, bagi yang menanya mengenai beberapa hal nahwu dan sorof, silahkan japri ahlan wasarannya. Jika kami bantu, kita bisa jawab alhamdulillah. Jika belum, nanti kami pelajari kembali, kemudian kami share pertanyaan dari antum-antum semuanya. Mungkin takutnya banyak dari antum yang malu-malu untuk bertanya ya. Nah, seperti itu. Mari kita tutup pembelajaran malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Syukran Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran ya Anda. Terima kasih telah mendengarkan pembelajaran untuk malam hari ini. Semoga Allah meridhoi pembelajaran kita hari ini, malam hari ini dan seterusnya. Oke. Nah, syukran ala timamikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah.